Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'lim wa ta'lim wal ifada wal istifada wal nafa wal intifa' bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa rahmatu arwah jamil mufassirin wal muhaddisin wal fuqaha wal ulama'il amilin wa ahli ta'atika ajma'in. Sallallahu alaihi Abdullah bin Haddad wa arwah Abdullah bin Marashad wa Hasan bin Abdullah bin Marashad wa Salim bin Abdullah bin Marashad rizal batil. Summa ila arwah والدينا والديكم وامواتنا وامواتكم واموات المسلمين اجمعين ان الله يتغشاهم بالرحمه والمغفره ويسكنهم الجنه في خير من لطف وعافيه وان الله يفتحنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا المتاويل وان الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعلما متقبلا بخير ولطف وعافيه والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kepada kita bisa mempelajari ilmu syariat yang sangat penting, yaitu sholat. Kita akan membahas tentang sholat, baik itu mulai dari arti sholat, kapan masuk waktu sholat, kemudian siapa yang dikatakan berhalangan udzur untuk melakukan sholat, mengakhirkan daripada waktunya, kemudian kapan saja waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat dan yang lainnya, termasuk tentunya arkan, rukun-rukunnya sholat, kemudian syurut, syarat-syaratnya sholat, mubtilatus sholat, semuanya insya Allah akan kita pelajari ya, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang pertama kita wajib mengetahui sholat ini adalah kewajiban yang terpenting. Kewajiban yang terpenting. Karena itu sampai Nabi mengatakan as-salatu imaduddin. Salat itu adalah termasuk tiangnya agama. Kalau kita tahu tiang itu sesuatu yang memperkuat bangunan dari itu. Faman agama barang siapa yang mendirikan salat, fakat agama din. Maka dia adalah orang yang mendirikan, memperkuat agamanya. Faman tarakaha, tapi orang yang meninggalkan salat, fakat hadamadin. Berarti dia telah menghancurkan agamanya sendiri. Kadang-kadang orang itu rusak agamanya sendiri bukan karena orang-orang di luar Islam, bukan karena musuh-musuh, tapi karena dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia meninggalkan sholat. Karena itu sholat adalah perkara yang penting. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengarkan Nabi SAW yaqul, dia bersabda, Ma min abdin mu'minin, tidak ada seorang hamba yang beriman, yatrukus salat, dia meninggalkan salat, walam ya'tiha, dan dia tidak apa? Melakukan itu salat, illa, kecuali katabahallah, illa kataballahu ala wajih, kecuali Allah akan menuliskan di atas wajahnya, hadza kharijun min rahmatillah. Ini adalah hamba yang telah dikeluarkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa'ana bari'un minhu, dan aku terbebas darinya.
Wa idza tarakal abdu fardan wahidan, dan jika ada seorang hamba meninggalkan satu aja kewajiban daripada kewajiban salat, maka dikatakan kutiba ismuhu ala babin nar, maka akan ditulis namanya di atas pintu daripada api neraka. Berarti apa? Calon-calon penduduk neraka. Bahkan ada diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda fi akhirihi nazala alaiya Jibril. Di akhir hadis tadi itu mengatakan nazala alaiya Jibril. Nabi SAW mengatakan telah turun kepada aku malaikat Jibril. Wagala, malaikat Jibril mengatakan kepada aku, Iqra, baca, wahai Muhammad. Gultu, aku mengatakan, kata Nabi Muhammad, ma agra'u. Apa yang aku baca? Qala fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka aku membaca ayat tadi itu, diperintahkan untuk membaca ayat tadi itu, akan datang min ba'dihim dari setelahnya mereka khalfun, ya beberapa orang yang adha'us salah, yang mana mereka meninggalkan salat, wattaba'us syahwat, dan di mereka mengikuti daripada syahwat. Ketika Nabi mendengar bahwa ada orang-orang yang akan meninggalkan salat, maka aku berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, kata Nabi SAW, wahal tudayyi'u ummati as-salam min ba'di, apakah umatku nantinya akan meninggalkan salat setelah aku? Qala na'am, kata Nabi SAW, iya. Ya'ti akhiruz zaman, akan datang di akhir zaman, unasun min ummatika, manusia daripada umatmu, yudayyi'una salata, mereka meninggalkan salat, wa yuakhiruna al-awqat, mereka mengakhirkan waktu-waktu salat, wa yattabi'una syahwat, dan mereka mengikuti syahwat, mengikuti kesenangan-kesenangan. Dinarun indahum, uang di mata mereka, khairun min salatihim, lebih baik daripada salat mereka. Nah, itu sholat ini adalah perkara yang penting, saking pentingnya sampai Nabi SAW mendapatkan perintah langsung, bukan melalui malaikat Jibril lagi, tapi apa? Langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sholat ini saking pentingnya nggak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Bahkan dalam keadaan peperangan pun wajib sholat. Karena itu ada di bab fikih nantinya, di dalam apa pembahasan fikih ada bab sholatil khauf, yaitu bab sholat yang menerangkan kewajiban sholat di waktu dalam keadaan perang, dalam keadaan genting. Ada lagi apa, walaupun dalam keadaan sakit apapun, semenjak masih dia sadar, maka wajib sholat dilakukan. Dan itu di dalam pembahasan fikih juga ada bab sholatul marid, bab sholatnya orang sakit. Kalau dia tidak bisa berdiri, dia boleh sholat duduk, tidak bisa duduk, dia boleh sholat miring, dan seterusnya. Dibahas di dalam pembahasan sholat. Itu menunjukkan bahwa apa, sholat itu adalah penting. Bahkan termasuk daripada apa, eh, termasuk daripada penentuan amal kita semuanya dianggap baik atau jelek itu tergantung daripada sholat. Itu ada riwayat Nabi SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Pertama kali yang dihisab nanti kepada seorang hamba adalah salat. Fa'in wujidat, maka ternyata didapatkan salatnya tamat dan sempurna, hubilat wasairu amalih, maka akan diterima itu salat dan semua amalnya dianggap baik. Wa in wujidat naqisatan, kalau didapatkan ternyata kurang, sembrono dalam melakukan sholat, apalagi nggak sholat, ruddat wasairu amalih, maka akan ditolak semua amalnya, ya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, wasairu amalih, ditolak itu sholat dan semua amal perbuatannya. Nah, karena itu ya kita perintahkan, ya diri kita untuk melakukan sholat, keluarga kita, semua yang kita punya hak untuk mereka, kita wajibkan untuk melakukan sholat. Karena kebanyakan masalah yang terjadi sekarang, masalah apapun, masalah keluarga, masalah rizki, masalah apapun sudah. Orang sampai mengatakan selalu galau atau apa bunda atau apapun dah. Masalah yang terjadi ternyata kebanyakan karena mereka sembrono di dalam melakukan kewajiban sholat. Karena itu sholat apabila bagus, sholat apabila tertib, apalagi sholatnya sesuai dengan yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW, apalagi ditambahi dengan sunnah-sunnahnya, ditambahi dengan berjamaah, maka
akan sangat mendukung daripada kebahagiaan dunia sampai akhirat. Dan banyak hadis riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan fadilah keutamaan daripada melakukan sholat 5 waktu. Karena itu kita dalam kesempatan ini insya Allah akan membahas sholat insya Allah dengan terperinci ya dengan waktu yang insya Allah ya sesuai yang ditentukan. Pertama, langsung saja kepada pembahasan. Insya Allah sudah menerima apa namanya PDF yang ada yang sudah ada di Zoom itu ya. Nah, itu nanti saya akan jelaskan terlebih dahulu. Nanti semua yang saya jelaskan ada di buku tadi itu atau di PDF tadi itu. Pertama makna daripada sholat. Apa itu sholat? Sholat itu dalam segi bahasa ad-du'a. As-sholatu hiya ad-du'a. Ada yang mengatakan ad-du'a mutlagon, ada yang mengatakan ad-du'a bi khair. Ada yang mengatakan ad-du'a mutlagon, ada yang mengatakan ad-du'a bi khair. Itu apa? Dalam segi bahasa sholat itu doa. Sama artinya. Sholat yusolli ya. Apa, artinya sama dengan doa. Baik. Adapun dalam segi syariat, eh, salat itu artinya yaitu agwalun wa af'alun. Ada yang menambahkan maksusah. Muftatihatun bit takbir wa muftatimatun bit taslim ghaliban. Yaitu salat itu agwal. Ada rukun-rukun gauli. Apa rukun gauli? Rukun yang wajib diucapkan seperti takbiratul ihram, seperti qiraatul fatihah, seperti at-tasyahud, yaitu bacaan tasyahud akhir, seperti sholat ala Nabi SAW, kemudian assalam. Itu rukun gauli. Dalam sholat ada rukun-rukun gauli. Kemudian wa'af'al. Sholat itu apa? Yaitu ada perbuatan yang dilakukan. Itu dikatakan ada rukun fi'li, ada qiyam, ada ruku', ada itidal, ada sujud, ada julus baina sajdatain. Itu semuanya af'al. Agwalun wa af'alun yaitu perkataan-perkataan yang wajib diucapkan ketika sholat, perbuatan-perbuatan, ada yang menambahkan maksusah untuk mengeluarkan sajdatu syukrin wa sajdatu tilawah. Nah, karena apa? Maksusah yang dikhususkan. Ini untuk supaya apa? Sujud syukur dan sujud tilawah tidak dikatakan sholat tapi mulhaq bis sholat. Karena apa? Nanti hukumnya disamakan seperti sholat. Kemudian apa muftatihatun bit takbir? Salat itu artinya agwal dan af'al yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu semuanya apa? Ghaliban. Ini ghaliban untuk apa? Untuk memasukkan daripada ada orang kadang salat ada agwal tapi tidak ada af'al. Ada kadang af'al ada tapi agwal tidak ada. Rukun gauli nggak ada. Tapi pekerjaan ada qiyam, ruku, i'tidal, sujud, ada semuanya. Tapi rukun gauli nggak ada. Takbiratul ihram nggak ada. Bacaan Fatihah nggak ada. Semuanya nggak ada. Rukun gaulinya. Seperti apa? Yaitu sholatnya orang yang bisu. Orang yang bisu ketika sholat, dia juga qiyam, dia ruku, dia i'tidal, dia sujud, dia julus baina sajdatain, tapi tidak baca takbiratul ihram, tidak baca Fatihah, nggak baca tasyahud, nggak baca salat ala Nabi SAW, dan tidak membaca salam. Nah, ini apakah tetap dikatakan salat? Salat. Kenapa? Ini dengan kalimat yang terakhir ghaliban. Biasanya salat itu ada aqwal, ada af'al. Dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Tapi yang tidak biasa, ya seperti tadi itu. Ada af'al, tapi tidak ada aqwalnya. Seperti salat orang yang bisu. Ada sebaliknya. Aqwal ada, tapi af'al tidak ada. Seperti siapa? Ya seperti orang yang merebut, orang yang sholatnya diikat. Dia diikat, nggak bisa bergerak, kemudian ya dia tetap wajib sholat. Gimana sholatnya? Ya berarti gerakan sholatnya diniati, tapi tetap aqwalnya ada. Berarti takbiratul ihram bisa, baca Fatihah bisa, tasyahud bisa, tapi af'alnya nggak ada. Apa ini tetap dikatakan sholat? Sholat. Tapi apa ghaliban dari itu? Ada bahkan tidak ada aqwal, tidak ada af'al. Nggak ada aqwal, nggak ada af'al. Ya orang bisu diikat ya dicancang ya. Orang bisu diikat ya dia nggak ada aqwal juga nggak ada af'al. Nggak ada gerakan-gerakan sholat juga tidak ada yang dibaca. Nah, karena itu kalau dilihat di buku itu sholat secara bahasa adalah doa dengan baik. Ada yang mengatakan doa secara mutlak. Secara syariat adalah ucapan
yaitu ucapan maksudnya rukun-rukun gauli seperti saya contohkan tadi, dan perbuatan ya seperti apa qiyam, rukuk, i'tidal, sujud yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ada yang menambahkan apa ghaliban biasanya. Itu ada catatan di situ. Kadang-kadang sholat itu berupa ucapan tanpa ada perbuatan. Seperti sholat jenazah. Sholat jenazah ya itu tidak ada gerakan, tapi apa dia berdiri cuma takbir aja, tidak ada rukuk, tidak ada sujud, tidak ada itidal ya. Tapi ada ucapan, ada bacaan Fatihah, ada apa doa, ada salawat kepada Nabi, ada doa. Kemudian sholat orang yang diikat, jadi diikat, dia tidak bisa bergerak, tapi dia masih bisa baca daripada rukun gauli. Dan orang sakit yang menjalankan rukun sholat di dalam hatinya. Nah, ini nanti bab sholatul marid itu dijelaskan. Kalau tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, dia tidur, tidur miring. Kalau tidak bisa tidur miring, terlentang. Nah, kalau dia tidak bisa bergerak, kaku, tapi masih sadar, tetap wajib sholat. Sholatnya dengan apa? Tanpa ada gerakan. Kalau dia masih bisa apa? Masih bisa dengan apa? Melakukan membacakan rukun gaulinya, ya berarti dia tetap wajib. Kalaupun tidak bisa, tapi tetap sadar, ya berarti tetap wajib sholat tanpa ucapan dan tanpa perbuatan. Perbuatan tanpa ucapan, nah, seperti tadi itu seperti sholatnya orang bisu. Ini ada perbuatan tapi tidak ada ucapan. Tanpa perbuatan dan ucapan, dua-duanya nggak ada. Nggak ada rukun gauli, nggak ada rukun fi'linya. Seperti sholat apa? Sholatnya orang yang bisu yang diikat tadi. Nah, ini makna daripada apa? Sholat. Makna daripada sholat. Sekarang waktu sholat. Waktu sholat ini dibagi sebetulnya menjadi dua. Ada waktu, ya namanya waktu kulli, ada waktu juz'i. Waktu kulli itu kapan masuknya, kapan keluarnya. Itu waktu kulli namanya. Kapan masuk, kapan keluar. Ada waktu juz'i. Nah, dari waktu yang kulli tadi itu, masuknya dan keluarnya, nah, di tengah-tengahnya itu dibagi. Ada namanya waktu fadilah, ada namanya waktu ikhtiar, ada waktu jawas bila karoha, jawas bi karoha, ada waktu hurmah, ada waktu darurah, ada waktu udur. Nah, tapi biasanya nggak semuanya dijelaskan. Nggak semuanya dijelaskan. Ya, yang pasti di situ semua setiap waktu kuli ada waktu juz'i. Tapi yang dijelaskan di sini waktu keseluruhannya, kapan masuk, kapan keluarnya. Nah, duhur ini kenapa dinamakan sholat duhur? Ya, dinamakan duhur ini kenapa? Lima dasumiyat duhur duhuran. Kenapa duhur itu dikatakan duhur? Nah, duhur itu dikatakan duhur. Ada yang mengatakan li annahu awwalu sholatin dhaharat fil Islam. Karena duhur ini adalah awal sholat yang tampak dalam Islam. Awal sholat yang tampak dalam Islam. Ya, awal sholat yang tampak dalam Islam. Kenapa? Karena Nabi ketika setelah Isra Mi'raj, Nabi sebelum subuh sudah sampai ke Mekah. Nabi sudah sampai ke Mekah, kemudian saat itu subuh hari itu Nabi tidak melakukan salat subuhnya, tapi dimulai kewajiban itu dari salat duhur. Yang dikatakan awal sholatin dhaharat fil Islam. Awal salat yang tampak kewajiban dalam Islam setelah Mi'raj, setelah Isra Mi'raj itu yaitu apa? Salat duhur. Ada yang mengatakan kenapa dinamakan duhur? Li'annahu yuf'alu fi waqti dhahira. Karena duhur itu dilakukan di waktu dhahira, ay syiddatul har. Di waktu yang sangat panas. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat masuk waktunya ketika matahari tepat di atas kepala kita. Artinya waktu panas-panasnya. Nah, ini dinamakan duhur. Nah, kapan masuk waktu duhur? Masuk waktu duhur ini yaitu pertama masuknya yaitu dengan zawalus syams. Zawalus syams yaitu tergelincirnya matahari. Apa tergelincirnya matahari? Nih kalau kita contohkan ini. Nih kalau kita contohkan ini benda ya. Kemudian matahari terbit. Jika matahari terbit pasti ada bayangan di sana. Ada bayangan di sana. Kalau terbitnya di sini ada bayangan. Nah, terbit matahari ya ketika semakin ke atas itu matahari berarti bayangannya semakin mengecil.
Semakin mengecil, semakin mengecil. Sampai tepat ya di atas langit, di tengah langit, itu namanya istiwa. Artinya apa? Bayangan tidak ada. Kalau tepat matahari di atas benda ini, maka tidak ada bayangan sama sekali. Tapi nggak semua daerah seperti itu. Nah, ketika tepat di atas kepala, di atas benda ini, maka tidak ada bayangan. Itu namanya istiwa. Setelah istiwa, sebentar itu antara istiwa dengan zawal, tergelincir matahari, ada bayangan sedikit, berarti sudah dikatakan masuk waktu duhur. Yang dikatakan zawalus syams, tergelincirnya matahari. Itu mailus syams an wasatis sama. Miringnya matahari dari tengah langit, itu namanya apa? Zawal. Karena itu biasanya di masjid, sebagian masjid itu di depan masjid itu seperti Masjid Jami Al Anwar itu ada itu apa di halamannya itu kalau dibuka itu ada tempat itu, nah, itu ada alat untuk melihat kapan masuk waktu sholatnya. Dan dahulu memakai itu semuanya. Yang saya masih ingat yang mereka itu pakai itu. Ketika sudah ada tandanya yaitu beduk ditabuk sampai ketika sudah apa matahari sudah melewati daripada istiwa ya maka ngasih isyarat untuk adzan zuhur. Mereka pakai itu dulu. Nah, ini masuknya waktu duhur. Sampai kapan waktu duhur? Sampai kapan waktu duhur? Waktu duhur sampai bayangannya sesuai dengan benda yang ada. Ini berapa bendanya seandainya berapa? Oh, ini seandainya 60 cm. Ini bendanya 60 cm. Matahari kan terus bergerak. Ketika di tengah tadi istiwa. Miring sedikit, maka itu masuk, dikatakan masuk waktu duhur karena zawal. Terus bergerak kan? Bergerak, 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 bergerak. Ah, nanti di sini matahari ketika sudah bayangannya sesuai dengan bendanya. Ini 60 cm. Bayangannya 60 cm, maka keluar waktu duhur, masuk waktu asar. Keluar waktu duhur, masuk waktu asar. Berarti keluarnya waktu duhur yaitu apabila bayangan sesuai dengan bendanya. Bayangan sesuai dengan benda yang digunakan patokan untuk melihat kapan masuk waktunya. Nah, kalau ini 60 cm berarti bayangannya 60 cm maka keluar waktu duhur masuk waktu asar. Nah, di situ ulama memang ada beda pendapat. Apa ada selisih antara keluarnya duhur dengan masuknya waktu asar? Ada yang mengatakan enggak. Ya keluar duhur masuk asar. Ada yang mengatakan ada selisih tapi nyaris nggak terlihat. Ada selisih tapi nyaris tidak terlihat. Itu waktu duhur. Nah, dalam waktu duhur ini mulai tergelincirnya matahari sampai bayangannya sesuai dengan bendanya, bayangan sesuai dengan bendanya. Ah, di dalamnya ada waktu-waktu tadi itu waktu juz'i. Ada waktu fadilah. Kapan waktu fadilah? Ya sholat ketika di awal waktu itu mendapatkan keutamaan, tentunya kelebihan pahala. Tambahi pahalanya. Sholat di awal waktu. Karena Nabi SAW ketika ditanya, Ayyul a'mali afdal? Apa amalan yang paling afdal ya Rasulullah? As-sholatu li awali waktiha. Yaitu sholat di awal waktunya. Itu dikatakan afdal apa? Amal. Paling afdalnya apa? Amal. Nah, nanti di situ ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz bila karaha, ada waktu hurma. Waktu jawaz bila karaha, kemudian waktu hurma. Waktu hurma ini apa? Mengeluarkan sholat, ya sebagian sholat daripada waktunya. Walaupun cuma salam. Ya, ketika dia sebelum salam, keluar waktunya, haram hukumnya. Kalau tidak ada udzur, hukumnya haram. Kalau ada udzur, nanti akan dibahas udzurnya, ya maka hukumnya tidak haram, tidak dosa. Kalau makdur, kalau dia dikatakan udzur. Nah, itu ada setiap itu. Nanti ada waktu udzur, ada waktu apa? Ada waktu darurah. Baik, di situ waktu-waktu salat. Yang pertama duhur. Masuk dengan tergelincirnya matahari dari tengah langit. Ya. Kemudian keluar, kalau tengah langit itu maksudnya istiwa. Dari tengah langit artinya apa istiwa? Setelah istiwa bergerak sedikit, itu namanya tergelincirnya matahari. Keluar dengan menjadinya bayangan sebuah benda seukuran benda tersebut. Berarti saya contohkan tadi, kalau bendanya 60 cm, maka bayangannya juga 60 cm. Selain bayangan yang ada ketika waktu istiwa. Karena seperti tadi saya katakan, kalau matahari tepat di atas benda, maka tidak ada bayangan sama sekali.
ada ya, kemudian tergelincir sedikit berarti sudah ada bayangan. Bayangan itu tidak dihitung, tapi kecil sekali. Ya, kecil sekali bayangan itu tidak terhitung. Berarti bayangannya sesuai dengan bendanya, selain bayangan yang kecil waktu masuknya waktu duhur tadi itu. Tapi kecil sekali, ya, kecil sekali. Maka tidak dihitung. Bayangan ketika apa waktu istiwa tadi setelah bergerak dari istiwa itu tidak dihitung. Baik, itu yang pertama. Ketika keluar waktu duhur, masuk waktu asar. Berarti masuk waktu asarnya dengan apa? Masuk dengan menjadinya bayangan sebuah benda seukuran benda tersebut. Selain bayangan yang ada ketika waktu istiwa dan lebih sedikit. Kan itu, sudah jelas ini. Keluarnya dengan apa? Waktu asar keluarnya dengan tenggelamnya matahari. Yaitu tenggelamnya matahari. Kalau tenggelam semuanya, jami kursus syams. Yaitu apa? Ghurubus syams, yaitu tenggelamnya matahari semuanya. Tenggelam semuanya. Ini keluar waktu asar. Nanti waktu asar, keluarnya waktu duhur masuk waktu asar, keluarnya waktu asar dengan tenggelamnya matahari. Kenapa dinamakan asar? Limata summiyatil asru asran. Kenapa dinamakan asar itu asar? Karena apa? Ulama mengatakan limu'asaratiha waqtal ghurub. Karena sezaman dengan waktu tenggelamnya matahari. Karena setelah asar itu habis waktunya dengan apa? Tenggelamnya matahari. Eh, Tenggelam matahari semuanya. Oh, masih belum tenggelam seluruhnya. Ya belum keluar waktu asar. Sampai tenggelam semuanya, ya sudah apa? Tenggelam semuanya, maka keluar waktu apa? Asar. Keluar waktu asar, maka masuk waktu maghrib. Limata sumatul maghrib maghriban. Kenapa maghrib itu namakan maghrib? Li'annahu yuf'alu fi waktil ghurub. Karena maghrib itu dilakukan di waktu tenggelamnya matahari. Nah, masuknya dengan apa? Masuk waktu maghrib dengan terbenamnya matahari semuanya. Itu dikatakan apa? Terbenamnya bundaran matahari. Artinya apa? Seluruhnya tenggelam matahari masuk waktu maghrib, keluar waktu asar, masuk waktu maghrib. Keluarnya dengan apa? Nah, keluarnya di sini sebetulnya ada dua pendapat. Ada madhab jadid, ada madhab qadim dalam madhab Imam Syafi'i. Yang muktamad dalam urusan ini madhab qadim. Nah, karena apa? Madhab Qadim itu ya seperti yang ada di sini keluar dengan hilangnya mega merah. Hilangnya dengan apa? Keluarnya dengan hilangnya apa? Mega merah. Bimagi bisyafakil ahmar. Itu tenggelamnya apa? Mega merah. Tapi ada pendapat jadid. Nah, ini karena itu hati-hati waktu maghrib itu jangan diakhirkan. Kenapa madhab jadid? Imam Syafi'i mengatakan waktu maghrib itu keluar dengan ukuran asbabus sholat. Sebab-sebab sholat seperti apa? Satrul apa? Toharo, satrul aurah, adzan, wa iqamah, kemudian sholat 5 rakaat. Ada yang mengatakan sholat 7 rakaat. Ya, 7 rakaat itu yaitu 3 rakaat maghrib, 2 rakaat qobliyah dan 2 rakaat ba'diyah. Ada yang mengatakan 5 rakaat. 5 rakaat itu apa? Maghrib dan ba'diyatul maghrib. Nah, setelah itu keluar waktu maghrib. Apa masuk waktu isya? Enggak. Dalam madhab jadi tadi itu tidak masuk langsung waktu isya. Sama seperti antara apa? Waktu subuh dengan duhur. Keluar waktu subuh bukan berarti masuk waktu duhur. Nah, seperti waktu duha itu kan tidak ada salat. Nah, ini juga sama. Antara waktu maghrib dengan isya dalam madhab jadid, bukan yang utama, bukan pendapat yang kuat, tapi yaitu apa? Keluarnya dengan ukuran tadi itu, dengan apa? Dia wudhu, kemudian setelah itu menutup aurat, kemudian dia adzan, kemudian qomat, sholat 5 rakaat, maka keluar setelahnya keluar waktu maghrib. Itu sebentar. Itu kalau kita lihat di masjid-masjid kebanyakan setelah adzan tidak dikasih kesempatan untuk sholat qobliyah. Nah, karena melihat itu waktunya maghrib ini supaya keluar daripada khilaf, supaya selamat ya daripada semua pendapat dikatakan sah sholatnya, dan itu tidak menyebutkan apapun kecuali sholat maghrib setelahnya baru ya setelah sholat maghrib setelah baca aurat wiridnya kemudian apa baru sholat qobliyah dan sholat ba'diyah ditambahi sholat awabin. Itu yang biasanya dilakukan. Dan itu apa? Keluar, tapi kalau yang muktamad, pendapat yang muktamad, yaitu waktu maghrib, keluar dengan hilangnya mega merah. Keluar dengan hilangnya mega merah. Ya, sekitar 1 jam lebih lah. 1 jam atau 1 jam lebih biasanya. Tapi kalau mengikuti pendapat yang jadid, sebentar sekali. 1/4 jam sudah habis itu. Ya kalau dengan
ukuran seperti yang tadi dikatakan. Karena itu ihtiyatnya jangan diakhirkan waktu maghrib. Biasanya kalau habis maghrib masih duduk, masih majelas, masih neruskan kopinya, jangan. Nanti sudah salat maghrib dulu. Ya, salat maghrib. Kalau perlu sebelum maghrib sudah persiapan. Setelah salat adzan maghrib, baca doa adzan. Setelah itu ya langsung qomat salat. Kemudian setelah keluar waktu maghrib berarti masuk waktu isya dalam pendapat yang muktamad yaitu madzhab Qadim di sini. Berarti setelah keluar maghrib maka masuk apa waktu isya. Masuk waktu isya dengan apa? Dengan tenggelamnya hilangnya mega merah. Keluarnya dengan apa? Keluarnya dengan terbitnya fajar sodik. Terbitnya fajar sodik. Fajar sodik itu apa? Fajar yang benar. Fajar yang jujur. Artinya apa? Fajar beneran. Karena memang fajar ini ada dua. Ada fajar sodik, ada fajar kadib. Kalau fajar sodik itu dia ciri-cirinya dau'uhu mu'taridun fil ufuq wa ya'qubuhu wa la ya'qubu dzulmah. Nah, biasanya apa cahayanya itu menyebar, ya menyebar, kemudian setelahnya tambah terang sampai terbit matahari. Tapi kalau fajar kadib biasanya apa? Ya'qubu dzulmah. Dau'uhu mustatilan. Apa namanya? Cahaya itu memanjang. Ya mungkin kalau ini bisa dilihat ini ada ya. Ini kalau bisa dilihat itu kelihatan. Kelihatan. Ya, ini bisa di zoom ini. Ini bedanya antara fajar sodik dengan fajar kadib. Ini yang ini adalah fajar kadib. Cahayanya memanjang, tapi setelahnya gelap. Tapi kalau yang ini adalah nama apa? Fajar sodik. Ya, fajar sodik. Ini, ya ini. Ini fajar sodik. Ya, cahayanya menyebar. Fil ufuk. Ya, di pinggiran, di ujung langit itu, di ujung bumi itu kelihatan terang merata, menyebar. Dan lama-kelamaan tambah terang sampai terbit matahari. Nah, ini perbedaannya. Nah, ini biasanya kalau terbit fajar kadib ini, ya terbit fajar kadib itu belum masuk waktu subuh. Biasanya waktu sholat itu. Ya, waktu sholat atau waktu apa jam 3-an itu atau mungkin sebelumnya biasanya keluar cahaya itu. Tapi apa setelah itu gelap. Tapi kalau yang fajar shadiq ya berarti masuk waktu subuh keluar waktu isya. Paham ya? Ya, guys. Kemudian di situ dikatakan apa? Isya masuk waktunya dengan hilangnya mega merah, keluar dengan terbitnya fajar shadiq seperti tadi itu. Keluarnya dengan terbitnya fajar shadiq. Ya berarti apa? Keluar waktu isya dan apa? Masuk waktu subuh. Ya keluar waktu isya, masuk waktu subuh. Nah, berarti terbit fajar shadiq tadi itu dikatakan masuk waktu subuh. Itu subuh dikatakan apa? Masuknya dengan munculnya fajar shadiq. Keluar waktu isya, masuk waktu subuh. Keluarnya waktu subuh dengan apa? Dengan muncul sebagian daripada bundaran matahari. Artinya apa? Dengan matahari sudah muncul walaupun sedikit, itu sudah keluar waktu apa? Keluar waktu subuh. Ya, kalau tadi kan tenggelamnya matahari harus seluruhnya. Keluar matahari harus seluruhnya. Tapi kalau untuk apa? Untuk subuh, walaupun muncul sedikit, sudah dikatakan apa? Keluar waktu subuh. Ini awqatus sholat. Ini waktu-waktu sholat ya. Ini waktu-waktu sholat. Baik. Eh, tapi di situ memang ada nanti kesunahan ya tidak dibahas di sini. Ada kesunahan yang mana disunahkan untuk mengakhirkan daripada waktunya. Karena tadi dikatakan waktu-waktu ini semuanya ini namanya waktu kulli, waktu keseluruhan. Kapan masuk waktunya, kapan keluar waktunya. Tapi di setiap waktu itu ada tadi pembagiannya. Ada waktu fadilah, hampir ya keseluruhannya disunahkan sholat itu di awal waktu. Di awal waktu. Ya, kecuali ada perkecualian ulama memperkecualikan yaitu apa? Waktu duhur kalau dalam keadaan syiddatul har.
ya dalam keadaan syiddatul har, di situ ada syarat-syarat yang disebutkan, maka sholat duhurnya diakhirkan sampai mulai ada bayangan naungan yang dia bisa berjalan di bawahnya, tidak sampai kepanasan. Nah, itu dibahas. Berarti semua sholat itu disunahkan untuk melakukannya di awal waktu, kecuali karena seperti duhur ada alasannya, ya supaya apa? Karena Nabi sendiri, ya kan Nabi mengatakan abridu bidduhri, ya abridu bidduhri, dinginkan waktu duhur kalau lagi saat musim panas. Dan di situ ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dulu. Kemudian ada yang mengatakan subuh. Subuh itu ada yang mengatakan nunggu sampai mulai agak terang. Agak terang itu yaitu namanya waktu isfar. Apa waktu isfar itu? Waktu isfar itu bihaitsu yumayyizun nadhir man biqurbi. Itu sekiranya dia bisa membedakan orang yang di dekatnya. Mulai terang. Kalau waktu subuh kan gelap. Kita kan ada lampu. Kalau tidak ada lampu, orang yang dekat kita pun mungkin kita akan melihat, ya bingung siapa orang yang dekat kita. Sampai di depannya mungkin baru tahu. Tapi kalau sudah isfar, isfar itu sudah kelihatan. Isfar itu sudah kelihatan walaupun dalam waktu, apa, jarak yang dekat sudah kelihatan dia. Oh, fulan. Itu sudah mulai terang. Ada yang mengatakan sholat subuh itu diakhirkan sampai waktu isfar. Karena Nabi apa dalam hadisnya riwayat Nabi mengatakan asfiru bil fajri fa innaha a'dhamu lil ajri. Ya, salatlah subuh di waktu isfar karena itu lebih banyak apa mengagungkan daripada membesarkan daripada pahalanya. Tapi ya kalau dilihat ya karena alasannya memang ya mereka itu seperti ya kalau tidak salah amalnya Habib Ja'far. Ya ada amalannya Abdullah mungkin dia mengatakan. Tapi kalau kita lihat memang mereka itu ya sebelum subuh sudah bangun. Setelah subuh pun mereka tidak langsung sholat subuh sampai waktu isfar tadi itu karena banyaknya aurat yang dibaca. Jadi setelah adzan subuh, kemudian sholat qobliyatul fajar 2 rakaat, kemudian baca doa fajar, kemudian ada zikir subhanallah bihamdi subhanallah azim astagfirullah dan seterusnya. Itu ada beberapa wirid yang dibaca. Setelah itu baru sudah mulai, ya bukan terang sampai mau terbit matahari, tapi sudah apa mulai bisa membedakan siapa orang yang di dekatnya tadi itu. Disitulah mereka melakukan. Tapi kalau kita ya niru isfarid tok, tapi subuhnya ya tahajud enggak, ya zikir enggak, sholat qobliyah enggak, ya sholatnya ke susu ya bangun cepet-cepetan waktu isfar. Sunnah ini ya, mengakai dalil sunnah ya bukan sunnah, ya sunnah tapi ya orang-orang dulu itu karena ada alasannya juga dan Nabi mengatakan seperti itu karena memang ada aurat yang dibaca di situ. Baik, ini kita berbicara tentang waktu. Kemudian sekarang, kalau sudah tahu waktunya, boleh nggak mengakhirkan sholat daripada waktunya? Haram hukumnya. Sudah tadi saya singgung bahwa kalau ada orang mengeluarkan sholat daripada waktunya, walaupun cuma salam, maka hukumnya apa? Haram, dosa. Kalau dengan tanpa apa? Udur. Kalau ada udur gimana? Kalau ada udur ya tidak dosa. Apa udurnya sholat? Nah ini, setelahnya ini baru bahas. Udur sholat. Artinya apa maksud daripada udur sholat? Dia tidak dianggap berdosa ketika mengakhirkan sholat dari waktunya dengan adanya udur tersebut. Berarti ya tadi sudah dikatakan sholat itu harus di waktunya. Kalau mengeluarkan sholat daripada waktunya dosa. Kalau tidak ada udur. Kalau ada udur, maka tidak berdosa dengan mengakhirkan sholat daripada waktunya. Apa saja udur-udur sholat? Nah, di sini dikatakan udur sholat itu ada 4. Udur sholat itu ada 4. Yang pertama, udur sholat itu karena ketiduran. Dengar di sini. Ketiduran itu, ya orang dikatakan udur dalam apa? Dalam sholat itu karena ketiduran. Kalau tidurnya sebelum masuknya waktu. Itu yang pertama. Sebelum masuknya waktu. Saya tidur jam 11. Jam 11 pagi. Bangun waktu asar. Berarti duhurnya hilang kan? Kehilangan waktu duhur. Tapi anak tidurnya jam berapa? Jam 11. Ya maka anak dikatakan makdur. Anak dikatakan makdur. Apa dosa anak? Enggak. Kenapa? Karena saya tidur dalam keadaan apa? Dalam keadaan tidak apa?
tidur dalam keadaan apa sebelum masuk waktunya. Baik. Atau tidur setelah masuknya waktu, tapi dia meyakini bakal bangun di dalam waktu. Bakal yakin dia bakal bangun di dalam waktu. Gambarannya gini, ya saya ini tidur ya setelah azan zuhur jam 12 saya tidur karena ngantuk. Saya pesan sama beberapa orang, saya belum sholat zuhur ya nanti bangun nih. Ya bangun nih jam setengah dua, bangun nih jam 2. Pesan sama orang. Bahkan ditambah apa? Ada jam beker seandainya dipasang. Tapi ternyata ya orang yang dipeseni lupa, kemudian juga apa jam bekernya ya ternyata nggak sampai bisa membangunkan ketika saya tidur. Ya berarti tidak ada ya ketika saya seperti itu ya berarti apa? Saya dikatakan udur, masih dikatakan makdur, ya mengakhirkan sholat, ya padahal sudah apa? Sudah masuk waktu saya ketika tidur, tapi saya yakin bakal bangun di dalam waktu. Nah, ini berarti apa? Juga dikatakan apa? Udur. Tapi kalau seandainya saya tidur setelah masuknya waktu, setelah masuk waktu saya tidur, padahal saya nggak yakin bakal bangun. Apalagi kalau yakin nggak bangun, ya itu berarti bukan udur, dosa dia. Sampai ternyata dia apa? Sampai dia waktu sholat tadi hilang karena sebab tidurnya, ya berarti apa? Tidak dikatakan udur, berarti dia hukumnya apa? Haram berdosa. Itu yang pertama. Itu dikatakan situ apa? Udzur salat ada 4. Yang pertama tidur. Kapan tidur itu katakan termasuk udzur salat? Jika terjadi sebelum masuknya waktu. Artinya terjadi apa? Tidurnya sebelum masuknya waktu. Kemudian keluar sampai apa? Kehilangan salat. Atau setelah masuk waktu jika dia terbiasa bangun sebelum keluarnya waktu. Ya, terbiasa bangun sebelum keluarnya waktu. Artinya apa? Yadun. Dia ada prasangka yang kuat bakal bangun. Oh saya ini biasa tidur jam 12. Biasanya nanti ya setengah 2 bangun. Dan itu sudah kebiasaan. Yadun. Dia menyangka dengan sangat, dengan kuat, perasaan yang kuat, bakal dia bangun. Apalagi kalau sampai pesan seperti tadi itu. Nah harus yakin ya Yadun gitu ya. Dia menyangka dengan prasangka yang kuat. Kalau misalnya apalagi sampai pesan sama orang tadi itu. Ternyata orangnya lupa. Ya itu atau berpesan kepada orang yang dia percaya akan membangunkannya sebelum keluarnya waktu. Kemudian dia ternyata apa? Orangnya lupa sampai akhirnya keluar waktu sholat, maka dikatakan dia udur. Apa dosa? Enggak, karena dia dikatakan ma'dzur. Kemudian yang kedua yaitu udur karena sebab ketiduran. Apa yang kedua itu apa? Lupa. Yang kedua yaitu apa? Lupa. Lupa ini syaratnya an la yansha an manhin anhu. Yaitu apa? Tidak terjadi lupanya tadi kecuali ya tidak terjadinya lupa karena hal yang dilarang. Berarti di situ dikatakan apa? Lupa jika terjadi sebab hal-hal yang mubah, bukan perkara yang makruh atau yang haram. Ya, kalau karena perkara makruh dan haram, maka bukan udur. Contoh ini gambaran. Saya dapat kitab baru. Wah, kitab ini saya seneng. Saya baca. Saya baca sampai lupa waktu. Belum sholat. Sampai akhirnya apa? Keluar waktunya. Keluar waktu sholat. Setelah itu baru saya ingat. Loh, saya belum sholat. Lupa dia. Dia sudah ada azam badal untuk melakukan sholat. Masuk waktu dia tahu. Tapi dia nanti, anak mau sholat nanti jam sekian. Anak mau baca ini dulu sebentar. Kemudian saya mau sholat. Ternyata karena asiknya baca kitab. Baca buku tadi itu. Iya, ternyata dia sampai mengeluarkan sholat daripada waktunya. Maka itu dikatakan apa? Udur. Atau seandainya perempuan seandainya dalam waktu masak, waktu ada acara atau apa, wah masak dia. Masuk waktu ingat dia, oh nanti saya mau sholat. Tapi karena lupanya, karena sibuknya dengan memasak tadi itu, sehingga dia lupa sampai keluar waktu sholat. Maka ini orang dikatakan udur. Maka apa? Tidak berdosa mengeluarkan sholat daripada waktunya. Kemudian apa namanya? Contoh yang lain seandainya ya dia melakukan hal-hal yang mubah. Tapi kalau bukan yang mubah, perkara yang haram, oh apa? Kenapa kok dia sampai lupa sholat? Oh karena berjudi. Ya ini lagi. Ya karena di diskotik dia sampai lupa sholat. Ya bukan termasuk udur. Kenapa? Perkara yang haram. Termasuk perkara yang haram, masuk juga apa perkara yang makruh.
Oh, main sekak, ya main apa catur seandainya. Itu hukumnya makro. Lupa ya karena main catur kan berjam-jam. Ketika dia apa namanya main catur sampai melupakan sholat daripada waktunya sampai keluar waktu, maka itu tidak dikatakan udzur. Berarti lupa itu dikatakan udzurnya sholat kalau itu timbul bukan dari yang dilarang. Lupanya karena berasal dari perbuatan yang tidak diharamkan atau tidak dimakruhkan. Berarti perkara yang mubah. Ini udzur yang kedua. Yang ketiga, dia mengakhirkan sholat, ya mengakhirkan sholat, apa namanya, karena menjamak dua sholat. Jadi gini, ini jamak ya takhir ya, jamak takhir. Kalau jamak takdim bukan udzur berarti. Menjamak dua sholat yaitu jamak takhir. Karena apa? Karena ketika saya musafir, saya bepergian, saya berangkat kemana ke Solo, Muhadir Hall. Ya, kemudian masuk waktu duhur. Di saat masuk waktu duhur, saya sengaja mengakhirkan duhur di waktu asar dengan niat jamak takhir. Maka itu dikatakan udur. Loh, berarti kamu tidak sholat di waktu duhur, tidak sholat duhur. Iya, karena diperbolehkan bagi orang musafir dengan syarat-syarat tertentu untuk menjamak, mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu, yaitu apa? Duhur diletakkan di waktu asar, maghrib diletakkan di waktu isya. Berarti sholat duhurnya tidak dilakukan di waktunya, tapi diakhirkan, mengakhirkan sholat daripada waktunya ini karena sebab jamak tidak dikatakan berdosa. Kenapa? Karena dia makdur, karena dia ada udurnya. Itu yang apa? Yang ketiga. Adapun yang keempat, nah, yang keempat ini mungkin kalau bisa digambarkan termasuk udur. Yaitu apa? Dipaksa mengakhirkan sholat dari waktu. Jika terpenuhi syarat-syarat dipaksa. Jika terpenuhi syarat-syarat dipaksa dan jika tergambar. Ini bisa ditambahi jika tergambar. Karena masalahnya apa? Orang sholat itu kan walaupun tidak ada akwal, tidak ada apa, tidak ada afal bisa. Oh, dia diikat, tak boleh sholat. Ya berarti kan tadi kan termasuk bisa melakukan sholat. Dengan apa? Dengan sholat, dengan niatnya, ya dia rukuk, dengan niat dia itidal, sujud, melakukan afalus sholat dengan apa? Dengan hatinya. Tapi rukun golnya masih bisa dia. Oh, mulutnya disumpah. Ya, di apa? Dikasih plester saatnya. Nggak bisa berbicara, dia nggak bisa bergerak. Tetap kan sholat dengan hatinya. Artinya apa? Kalau seandainya tergambar orang tidak bisa sholat dengan dipaksa, ya tidak dipaksa untuk tidak sholat. Kalau tergambar, ya seperti seandainya dikasih suara keras sehingga dia tidak fokus, hatinya juga tidak bisa apa mikir dalam sholatnya. Mungkin itu dikatakan termasuk apa udzur di dalam mengakhirkan apa sholat. Dan itu pun tadi dikatakan apa jika terpenuhi syarat-syarat dipaksa. Syarat-syarat dipaksa itu harus ada ya paksaan yang sesungguhnya, bukan ada pilihan, ada beberapa syarat nanti di sana itu. Baik. Kemudian ini lanjut apa pertanyaan ini? Lanjut dulu. Hah? 15 menit pertanyaan. Masih kurang? Sampai 45. Berarti pas. Dan 40 persen. Pas. Ini 20-20. Kurang 10 menit. Baik. Nah, sekarang masuk kepada pembahasan berikutnya. Waktu-waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat. Tadi ada waktu-waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat. Ini juga menunjukkan ada hikmah mungkin ya. Yaitu setiap segala sesuatu itu kalau dilakukan sesuai dengan waktunya itu jadinya bagus. Waktunya istirahat ya istirahat. Waktunya ibadah ya ibadah. Waktunya kerja ya kerja. Waktunya untuk mutalaah ya mutalaah. Kalau persis dilakukan sesuai dengan waktunya akan terlihat barokahnya waktu. Keberkahan waktu itu akan terlihat. Itu sholat pun ya ada yang dilarang. Puasa pun ada yang dilarang. Walaupun itu ibadah. Sholat padahal afdol ibadah. Tapi ada sholat yang dilarang untuk dilakukan. Itu ada dikatakan waktu-waktu diharamkan untuk melakukan sholat. Baik, tapi gini, sholat yang diharamkan di waktu yang ada ini bukan semua sholat. Bukan semua sholat. Kadang orang memahami
dianggap semua sholat nggak boleh di 5 waktu ini. Padahal nggak. Yang muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i, yang diharamkan untuk melakukan sholat di 5 waktu ini, yaitu sholat nafil mutlak. Sholat nafil mutlak itu apa? Karena sholat itu, ya sholat sunnah itu ada sholat datu waktin, ada sholat datu sabab. Ada sholat datu waktin, ada sholat datu sabab. Sabab. Datu waktin yaitu sholat yang ada waktunya, seperti duha, witir, qobliyah ba'diyah. Itu sholat apa qobliyah ba'diyah. Kemudian sholat, yang ini semuanya ada waktunya. Ada sholat yang datu sabab, karena ada sebab. Seperti ya sholat istisqa, sholat minta hujan, sholat masuk masjid. Ya, itu sholat datu sabab, karena ada sebab. Nah, datu sabab ini dibagi menjadi 2 atau 3. Ada sabab mutaqaddim, ada sabab mutaakhir. Ada yang menambahkan sabab mugorin. Sababnya ada sebelum sholat. Sababnya dulu ada sebelum sholat. Seperti tahiyatul masjid. Masuk masjid, baru sholat. Kalau belum masuk masjid, saya mau di rumah sholat tahiyatul masjid. Nanti supaya nanti masuk masjid tidak usah sholat lagi. Nggak bisa. Kenapa? Harus ada sebabnya dulu baru sholat. Berarti sababnya lebih dahulu daripada sholatnya. Ada yang sababnya mutaakhir. Sabab mutaakhir seperti ya sholat apa namanya? Seperti sholat apa namanya? Sholat istikharah. Sholat istikharah itu apa? Istikharah itu talabul khiyar. Dia karena ada pilihan. Saya ini mau minta fulan atau minta anaknya fulan ya seandainya. Ini ada 2 pilihan. Atau saya ya seandainya mau kerja atau tidak. Saya mau berangkat pergi atau tidak. Ini disunahkan untuk salat istikharah. Ketika ada pilihan-pilihan yang dia tidak tahu mana yang terbaik. Salat istikharah ini sababnya nanti. Apa sebabnya? Ya pilihannya nanti kan setelah adanya sholat. Dia sholat supaya Allah menentukan yang terbaik untuk dia. Nah ini berarti sababnya mutaakhir. Ini berarti sebabnya mutaakhir. Ada yang menambahkan sebab mugorin, sebabnya masih berbarengan dengan itu sholat. Seperti sholat kusuf ya. Ada gerhana masih ada. Nah ini yang diharamkan daripada sholat tadi. Selain datu wagat, selain sholat yang ada waktunya dan sholat yang ada sebabnya, ada sholat yang ketiga, sholat nafil mutlak. Sholat nafil mutlak itu apa? Yaitu sholat yang tidak ada waktu dan sababnya. Seperti apa? Ya dia sholat seperti anak daripada nganggur ya ini sudah sholat witir sudah sholat ba'diyat isya sudah karena sudah sholat semuanya witir sudah 11 rakaat bahkan sekarang mau sholat saya sholat apa ya nafil mutlak sholat apa tanpa waktu tidak ada waktu dan tidak ada sabab usolli ya oh, aku niat sholat itu namanya nafil mutlak. Nah ini sholat nafil mutlak ini dan sholat yang mempunyai sabab mutaakhir tadi. Seperti apa sholat istikharah, sholat hajah itu sababnya mutaakhir. Sebabnya setelah ada apa setelah sholat, adanya setelah apa sholat. Jadi sababnya itu terjadi setelah sholat. Ini sabab mutaakhir dan nafil mutlak ini yang diharamkan. Tapi sholat yang lainnya enggak. Berarti kalau seandainya saya masuk masjid setelah sholat asar, apa boleh sholat tahiyatul masjid? Boleh. Kenapa? Karena sababnya mutaqaddim, bukan sabab mutaakhir, bukan nafil mutlak. Ini sababnya mutaqaddim. Kenapa sababnya mutaqaddim? Tadi kan sudah dikatakan, kalau ada sebabnya dulu baru sholat, itu sabab mutaqaddim. Masuk masjid dulu, baru ada sholat tahiyatul masjid. Berarti boleh saya sholat tahiyatul masjid? Boleh. Boleh tetap sholat tahiyatul masjid. Contoh yang lain, saya setelah sholat subuh, sholat qobliyatal fajar. Atau setelah sholat asar, sholat qobliyatal asar. Setelah asar kan tidak boleh melakukan sholat. Yang tidak boleh itu nafil mutlak sama yang datu sabab mutaakhir. Tapi kalau sholat apa? Sholat yang ada waktunya. Seperti apa? Sholat qobliyatal asar. Anak masuk masjid sudah sholat asar. Sholat asar berjamaah. Saya belum sholat qobliyah. Setelah sholat asar saya mau sholat qobliyah asar. Boleh apa enggak? Boleh. Bukan sholat asar nggak boleh sholat. Itu sholat yang nafil mutlak atau sabab mutaakhir. Tapi kalau sholat datu wagad yang ada waktunya atau sholat datu sabab sababnya mutagadim
maka hukumnya tidak diharamkan. Nah, kan itu bukan semua sholat, tapi memang untuk ihtiyatnya, karena dalam madhab lain mengatakan semua sholat yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau dalam madhab Imam Syafi'i, hanya yang diharamkan untuk dilakukan di 5 waktu ini, itu sholat nafil mutlak dan sholat yang mempunyai sabab mutaakhir. Oh ya, tapi madhab lain mengatakan semua sholat. Terus siapa? Ya lebih baik ihtiyatnya tidak usah melakukan sholat. Masuk masjid setelah sholat asar, nggak usah tahiyatul masjid, lebih ihtiyatnya, lebih berarti. Kenapa? Ada pendapat mengatakan haram. Walaupun madhab Syafi'i mengatakan boleh. Lebih baik apa? Nggak usah sholat. Ya kalau dikatakan lebih baiknya nggak usah sholat. Tapi setelah apa namanya? Setelah tenggelam matahari baru sholat qobliyatul asar. Jatuhnya godok. Nggak apa-apa digodoi. Karena sholat yang ada waktunya boleh digodoi. Nah itu apa? Yang dikatakan sholat-sholat yang diharamkan di 5 waktu. Kapan 5 waktu itu? 5 waktu itu ada 3 yang berhubungan dengan waktu, 2 yang berhubungan dengan sholat. Ada 3 yang berhubungan dengan waktu, ada 2 yang berhubungan dengan apa? Sholat. Yang berhubungan dengan waktu apa saja? Setelah terbit, ketika terbit matahari sampai terangkatnya matahari ukuran 1 tombak. Di terbit matahari keluar waktu subuh kan? Terbit matahari itu haram melakukan sholat sabab mutaakhir dan nafil mutlak sampai kapan? Sampai terbit matahari ukuran 1 tombak. Ukuran 1 tombak itu berapa? Ukuran ai vira'il ain dalam pandangan mata kita. Matahari ya dari tempat terbitnya sampai ya terangkat itu kalau diperkirakan seperti 1 tombak. Nah, kalau kita mau ukur repot sekarang. Tapi ulama sudah mengatakan ukuran 1 tombak itu yaitu ukuran sita ta'asyar dagigoh. Yaitu ukuran 16 menit. 16 menit setelah terbit matahari itu berarti ukuran 1 tombak. Itu berarti ukuran apa? 1 tombak. Nah, saat itu antara terbit matahari dengan ukuran 16 menit tadi itu berarti haram melakukan sholat sabab mutaakhir atau nafil mutlak. Paham ya? Itu yang diharamkan yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu ketika istiwa. Ketika istiwa, yaitu matahari ketika berada tepat di atas langit tadi itu, yang saya gambarkan tadi. Ketika matahari terbit, semakin bayangan itu semakin kecil, sampai matahari tepat ya berada di tengah daripada benda tadi itu. Maka ini dikatakan waktu istiwa, sebelum duhur. Ya, tergelincir miring sedikit, masuk waktu duhur. Waktu istiwa itu sebentar. Waktu istiwa itu sebentar, tapi haram melakukan sholat yang sabab mutaakhir dan nafil mutlak. Haram. Tapi waktunya haram itu maksudnya kapan? Memulai sholat waktu istiwa itu haram. Anda tahu ini sekarang waktu istiwa, Allahu Akbar, sholat haram hukumnya. Kalau itu sholat nafil mutlak atau sabab mutaakhir. Tapi kalau saya sholat sebelumnya istiwa, karena waktu istiwa sebentar, saya sholat, ya, saatnya duha saatnya karena sebelum masuk waktu duhur sholat duha. Tengah-tengah sholat duha atau nafil mutlak lah, anggap nafil mutlak karena yang diharamkan. Saya sholat nafil mutlak. Ketika apa? Ketika apa? Sebelum istiwa. Ketika berdiri rakaat kedua masuk waktu istiwa. Apa haram? Enggak. Yang diharamkan itu memulai sholat di waktu istiwa. Itu yang haram. Tapi kalau di tengah-tengah sholat kita ya masuk waktu istiwa, walaupun itu nafil mutlak atau sabab mutaakhir, maka hukumnya apa? Tidak dikatakan haram. Baik. Yang ketiga, ketika menguningnya. Ketika menguningnya matahari sampai terbenamnya matahari. Namanya waktu isfar, waktu isfirar. Waktu isfirar itu waktu menguningnya langit. Nah, ketika biasanya jam 5, yaitu di antara atau apa? Ketika mulai jam 5 itu sudah mau maghrib, biasanya kalau kita lihat di situ apa di langit itu agak kuning apa menguning. Nah, waktu itu haram untuk melakukan salat nafil mutlak atau sabab mutaakhir. Haram. Baik. Kemudian itu yang berhubungan dengan waktu 3. 3 tadi berhubungan waktu. Yaitu yang pertama apa? Yang pertama yaitu ketika terbit matahari sampai ukuran 1 tombak. Yang kedua waktu istiwa. Yang ketiga waktu menguningnya langit. Yang berhubungan dengan sholat ada 2. Yaitu apa?
setelah mengerjakan sholat subuh sampai terbit matahari. Ya, berarti setelah sholat subuh tidak boleh sholat nafil mutlak, tidak boleh sholat sabab mutaakhir setelah sholat subuh. Ya. Sampai kapan? Sampai terbit matahari. Sampai terbit matahari. Ya, sampai terbit matahari dilanjutkan ya dari terbit matahari sampai ukuran satu tombak tadi. Ya, berarti lanjut itu. Terus kenapa kok tidak dimasukkan tadi? Setelah terbit matahari sampai ukuran satu tombak, kenapa tidak dimasukkan di situ? Kan sama aja setelah mengerjakan sholat subuh itu. Nah, kadang ada orang gini, dia bangun, ya sudah terbit matahari. Bangun, ya tidur, belum sholat subuh, matahari sudah terbit, tapi belum ukuran satu tombak. Berarti dia belum sholat subuh. Dia belum sholat subuh, mau sholat nafil mutlak atau sabab mutaakhir. Gimana hukumnya? Haram. Haramnya kenapa? Haramnya bukan karena setelah mengerjakan waktu subuh, saya belum sholat subuh. Tapi karena apa? Waktu tadi itu. Yaitu apa? Terbit matahari sampai ukuran satu tombak. Paham ya? Ya, karena itu tidak digabung. Atau setelah mengerjakan sholat asar yang kelima. Setelah mengerjakan sholat asar sampai terbenamnya matahari. Itu juga apa? Haram untuk melakukan sholat. Karena sudah sholat asar. Mau sholat nafil mutlak. Mau sholat sabab mutaakhir. Istikharah, sholat hajah. Hukumnya apa? Haram. Paham ya? Walaupun belum menguning langit. Walaupun belum menguning langit. Hukumnya apa? Haram. Paham ya? Baik. Ini adalah waktu-waktu yang diharamkan untuk salat. Nah, karena itu tadi ya salat apa saja yang diharamkan ada dua kan. Salat-salat yang diharamkan di 5 waktu selanjutnya itu salat sunnah yang memiliki sebab yang terjadi setelah salat. Itu sebab mutaakhir namanya. Seperti salat sunnah ihram. Oh iya ini salat ihram ini. Salat ihram, salat istikharah, salat hajat, salat sunnah sebelum bepergian dan lain-lain. Artinya Pak, ini semuanya dikatakan sholat datu sabab sabab mutaakhir. Yang terjadi banyak ini sholat ihram. Ini sholat ihram ini biasanya ya kalau ada orang eh, mau niat ihram tapi setelah sholat subuh. Ya setelah sholat subuh dia berangkat ke mikot. Setelah sholat subuh, sholat di Masjidil Haram, berangkat ke mikot. Sampai di mikot dia mau sholat ihram. Salat ihram itu termasuk salat sabab mutaakhir. Kenapa? Karena salat dulu baru niat ihram. Sababnya setelah adanya salat. Nah ini berarti hukumnya apa? Haram. Itu siapa? Tidak usah salat ihram. Sunnah kok. Sunnah, tapi ini ketika dilakukan di waktu setelah salat subuh, ya hukumnya jadi haram. Dan itu tidak usah dilakukan. Ya, tidak usah dilakukan salat ihramnya. Karena hukumnya apa? Haram. Ini terjadi nih kadang-kadang ketika umroh itu ya. Kemudian yang kedua sholat sunnah mutlak itu yang diharamkan yang tidak memiliki sabab dan waktu tertentu seperti sholat tasbih ya, dan lain-lain ya sholat nafil mutlak itu sendiri. Berarti selain itu diperbolehkan. Ini dalam Imam Syafi'i ini. Sholat-sholat yang diperbolehkan di 5 waktu apa saja? Di 5 waktu tadi yang diharamkan tadi ini tapi yang diperbolehkan. Sholat-sholat yang diperbolehkan di 5 waktu yang diharamkan tadi. Sholat sunnah yang memiliki sabab yang terjadi sebelum sholat. Namanya sholat sabab mutaqaddim. Seperti tahiyatul masjid. Sholat sunnah setelah wudhu dan lain-lain. Yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian sholat sunnah yang memiliki sabab yang menyertai sholat. Ini sholat yang namanya sabab mugorin. Sholat yang dikatakan sabab mugorin. Tadi saya ulangi lagi. Sholat datu sabab, sholat yang mempunyai sabab dibagi menjadi 3. Ada sabab mutaqaddim, ada sabab mutaakhir, ada sabab mugorin. Sabab mutaakhir inilah yang diharamkan. Sabab mutaqaddim dan mugorin boleh. Dan itu contohnya yang mutaqaddim, tahiyatul masjid, salat sunnah setelah wudhu, itu mutaqaddim. Kalau salat sabab mugorin, yaitu seperti salat gerhana matahari. Ini diperbolehkan. Kemudian salat godok boleh apa enggak? Boleh. Kenapa? Karena itu salat datu wagat. Ya, salat datu wagat. Ini perkara-perkara tadi yang diharamkan di dalam apa 5 waktu dan salat yang diharamkan ada 2 tadi, salat sabab mutakhir dan nafil mutlak.
Nah, sekarang menginjak syarat-syarat wajib sholat. Ya, Pak cukup. Nah, ada. Silakan kalau ada yang tanya. Tidak, sing acung. Ustadz, jika loh, nih, hilang. Itu kasih. Hmm? Ini tulisannya. Pencet. Nih, Ustadz, jika kita sholat 1 menit sebelum adzan asar, dikarenakan ada kegiatan belajar mengajar di kelas. Hmm. Kemudian, lalu saat rokaat kedua, adzan asar berkumandang. Berarti kita terhitung sholat duhur di dalam waktu apa tidak? Jadi gini, adzan itu maksud adzan itu tanda masuknya waktu. Berarti sebelum itu sudah masuk waktunya. Jadi tanda masuknya waktu sebelum itu sudah masuk waktunya berarti. Nah, karena itu kalau memang benar itu 1 menit itu maksudnya ya sebelum masuknya waktu. Nah, kemudian apa namanya dia sebelum selesai sholat ternyata azan asar ya. Ternyata adzan asar. Ya apa hukumnya sholatnya? Ya kalau dia tahu, ingat dia, bukan karena lupa ya. Oh saya karena belajar. Ini waktu sholat, saya belum sholat ini. Saya lanjutkan aja belajarnya. Ya haram hukumnya. Bukan lupa kok dia. Dia mengakhirkan sholat karena lupa, mengakhirkan daripada waktunya. Lupanya karena belajar, tapi tetap lupa. Kalau dia tahu, sadar bahwa saya belum sholat, tapi ya saya karena masih apa melanjutkan belajarnya, ya hukumnya haram dosa. Itu untuk keharamannya. Tapi untuk sholat itu dikatakan ada dan godok beda lagi nanti. Ya beda lagi pembahasan itu. Sholat ada itu 1 rakaat di dalam waktu itu ada. Kalau di luar waktu kurang dari 1 rakaat apa kalau di dalam waktu kurang dari 1 rakaat itu namanya apa? Godok. Itu pembahasan lain tapi. Tapi yang ditanyakan apakah dosa haram apa tidak? Ya hukumnya tetap haram kalau dia sadar. Tapi kalau dia apa lupa, kalau dia lupa karena belajarnya dia pikir sudah sholat, padahal dia sudah niat mau sholat. Tapi ternyata apa lupa karena asik dengan belajarnya, maka dikatakan udur tidak berdosa. Tapi kalau karena dia memang sengaja mengakhirkan, padahal dia ingat, ya dosa. Ya sholat dulu, ya harus diskoros waktu belajarnya untuk melakukan sholat. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mohon izin bertanya. Ini misalnya dari bepergian, datang sudah waktunya mepet dari sholat asar, terus buru-buru sholat asar pada rokaat yang terakhir, belum selesai mau rokaat terakhir, itu azan maghrib. Itu bagaimana hukumnya? Ya, Terima kasih Ustadz. ya, sama-sama. Terus Ah, ini masih ada yang kedua Ustadz yang perlu saya tanyakan. Ini ketika ada orang sakit yang sudah parah sakitnya beberapa bulan,
itu apakah masih diwajibkan untuk melakukan sholat? Ya, sudah. Dan itu apa nanti kalau sudah sembuh itu apa si penderita sakit ini mempunyai tanggungan untuk mengkodo sholatnya. Ya, Terima kasih Ustadz. ya, sama-sama. Ah, ketika dia musafir melakukan pergian, dia sampai di rumahnya ternyata waktunya mepet. Akhirnya sholat, sebagian sholat sampai keluar waktu. Gimana itu hukumnya? Ya kalau tidak ada uzur yang tadi itu karena lupa atau karena dia karena dia ketiduran atau yang lain, ya tidak termasuk uzur. Ya ketika dia melakukan perjalanan kan harusnya dia harus berhenti kalau dia pakai mobil sendiri ya harus berhenti sebelum keluarnya waktu. Kecuali pembahasan nanti kalau diniatkan untuk jamak takhir ya. Itu ada pembahasan lain nanti insya Allah kita akan jelaskan itu. Oh saya melakukan perjalanan. Dari mana? Dari Solo. Jam berapa? Oh saya berangkat jam jam 2 atau jam 1 siang. Saya niat melakukan sholat zuhurnya saya jamak takhir. Berangkat saya. Ya, sampai ya waktu asar ternyata saya mau berhenti ya untuk melakukan sholat jamak takhirnya di perjalanan ternyata nggak jadi sampai rumah. Akhirnya dia nyampe di rumahnya baru dia sholat duhur dan asarnya. Gimana hukumnya? Maka itu dikatakan bukan jamak. Kenapa? Karena sholat jamak itu harus dilakukan di waktu safar. Terus siapa? Ya salat asar di waktunya, salat duhurnya godok. Tapi godok bila isim dengan tanpa ada dosa. Kenapa ada dosa? Karena kamu ketika mengeluarkan salat duhur masih dalam keadaan bepergian. Berarti itu termasuk udur. Mengeluarkan salat daripada waktunya itu termasuk dikatakan udur kalau karena jamak. Ini berarti waktu duhur kamu masih dalam keadaan bepergian, berarti makdur. Tapi kenapa dikatakan godok sholat duhurnya? Karena sholat jamak itu harus dilakukan di waktu safar. Dan ini sudah tidak safar lagi di daerahnya. Tapi kalau gambaran seperti yang ditanyakan tadi, ya dia melakukan perjalanan, seharusnya dia berhenti di satu tempat. Kalau takut sampai keluar waktu, harus sholat dia di tengah jalan, harus berhenti, ya kemudian melakukan sholat. Tapi ini tidak nunggu sampai rumahnya. Ternyata sampai di rumah, ternyata sholatnya ya sebagian sholat di luar waktunya, ya dosa. Karena itu sholat itu lebih dipentingkan ya, lebih dipentingkan. Karena itu kadang-kadang beli tiket pun, beli tiket kereta atau beli tiket ya bis itu ya diperkirakan juga waktu sholatnya. Kira-kira kalau saya beli tiket jam sekian, sholat saya gimana? Jamak pun tidak bisa seandainya. Mau jamak takdim tidak bisa, jamak takhir tidak bisa. Kenapa? Dua sholat semuanya di luar waktu. Tapi jarang seperti itu. Kalau seperti bis itu jarang. Kalau kereta masih kita bisa sholat kok di atas kereta. Atau mungkin dengan dipaskan waktunya. Oh, kalau saya berangkat sekarang nanti jam 4 baru sampai di tempat tujuan. Ya sudah jamak takhir. Di jamak takhir. Nah, karena itu sholat itu juga diperhatikan. Jangan ya dinomorduakan lah sholatnya itu. Terus nanti ayo sekalian wis di oma. Ternyata akhirnya di luar waktu semuanya. Ya, duhur asarnya di luar waktu. Akhirnya dosa yang didapatkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, apa yang gitu? Sakit dia. Dia sakit, ya parah sakitnya. Jadi sudah dikatakan, sakit ya separah apapun, kalau madam mayagil, semenjak dia masih sadar, maka hukumnya salatnya wajib. Nah, ketika dia melakukan salat dalam keadaan apapun, nanti ada tata caranya kan salat orang yang sakit. Oh, dia tidak bisa bergerak. Ya, dia sakit parah, tidak bisa bergerak. Ya, apa wudhunya? Kalau tidak bisa wudhu, diwudhui. Kalau tidak bisa diwudhui, tidak boleh diwudhui seandainya, boleh kena air. Ya, ditayamumi. Ditayamumi. Ya, setelah ditayamumi, salat dia. Salat dengan cara apapun. Ya, kalau dia tidak mampu bergerak, ya berarti dengan agwal, dengan perkataan. Itu rukun-rukun kaulinya dibaca. Oh, tidak bisa juga. Ya sudah dengan hatinya.
Apakah wajib diulangi sholatnya? Enggak. Kalau dia sudah wudhu atau sudah tayamum, kalau tidak bisa wudhu, ya berarti apa? Sholatnya dikatakan sah, tidak perlu diulangi lagi nantinya. Tapi ketika dia tidak sholat, ya ketika dia tidak sholat, maka apa hukumnya? Apa kalau dia masih sadar, ya berdosa. Nah, terus kalau seandainya ternyata dia sembuh nantinya, setelah sembuh, apa wajib diulangi sholat digodoi sholatnya? Wajib digodoi. Sholat yang dia tinggalkan ketika sakit tetap wajib digodoi. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Ada yang lain? Apakah pekerja atau karyawan yang tidak bisa mengerjakan sholat karena aturan pekerjaan termasuk dalam udzur sholat dipaksa? Oh, enggak ya, karena kalau melihat daripada janji Nabi, janji Allah Subhanahu wa taala, rizki itu ya sudah ditentukan, sudah jaminan. Ya setiap wama min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi kecuali Allah pastikan rizkinya. Kecuali sudah ada rizkinya. Karena itu kalau melihat ini, kalau untuk meninggalkan sholat karena cari rizki, ya karena pekerjaan berarti karena cari rizki, maka apa bukan termasuk udzur. Ya, berarti pekerjaan itu tidak mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena pekerjaan itu ya mencegah dia untuk melakukan sholat karena aturan-aturan tadi itu. Ya, kalau dia yakin, ya, kalau dia ada keyakinan, rezeki sudah jaminan dari Allah, ya kemudian apa urusan sholat harus saya nomor satukan, insya Allah Allah akan gantikan daripada pekerjaan yang dia ada ini dengan pekerjaan yang lebih baik dan lebih barokah, insya Allah. Tapi harus yakin, ya harus yakin dia. Ya, bukan termasuk udur. Ya, bukan termasuk udur. Kemudian afwan, anak ulang sedikit. Misal ada orang masuk masjid atau mau sholat jamaah asar. Dia sholat asar dulu dan setelah sholat asar, sholat qobliyah asar. Tidak apa-apa. Ini menurut madhab Imam Syafi'i aja yang tidak apa-apa. Jadi gini, sholat qobliyah itu masuk waktunya dengan masuknya waktu. Keluar dengan keluarnya waktu. Contoh, saya salat duhur berjamaah. Masuk masjid ternyata sudah salat berjamaah duhur dilakukan. Saya salat duhur. Ketika saya salat duhur, setelah salat duhur, saya salat qobliyah duhur. Boleh apa enggak? Boleh, itu ada, bukan godok. Setelah sholat duhur, saya sholat qobliyatat duhur itu dikatakan ada, bukan godok. Kenapa? Karena masuknya waktu qobliyah itu dengan masuknya waktu, keluarnya waktu qobliyah dengan keluarnya waktu. Beda dengan ba'diyah. Sholat ba'diyah itu apa? Masuk dengan setelah melakukan sholat, setelah sholat duhur baru masuk waktu ba'diyah. Sampai kapan? Sampai keluarnya waktu. Karena itu ketika saya melakukan salat qobliyatat duhur setelah duhur ada. Asar gimana? Kalau saya setelah sholat asar, saya sholat qobliyatal asar. Itu ada atau godok? Ada. Karena masuknya dengan masuknya waktu, keluar dengan keluarnya waktu. Berarti boleh saya melakukan sholat qobliyatal asar setelah sholat asar. Boleh. Loh, bukan termasuk yang diharamkan. Tadi kan sudah dikatakan, ya dalam mazhab Imam Syafi'i, sholat yang diharamkan itu bukan semua sholat. Tapi sholat sabab mutaakhir dan sholat nafil mutlak. Sedangkan sholat qobliyah itu bukan sholat datu sabab, tapi sholat datu waktin. Berarti hukumnya apa? Boleh. Hukumnya apa? Boleh. Tapi kalau mau ihtiyat, ya lebih baik dia sholatnya apa? Setelah keluar waktu asar. Tapi jatuhnya godok. Jadi sholat qobliyatul asar, boleh nggak saya lakukan di waktu maghrib? Boleh. Soli ya sunata qobliyatul asar. Godoan. Yang mau disebutkan godoannya atau enggak, tetap sah. Nah, berarti apa? Tetap dia sholat qobliyah tapi godok. Ini lebih baik. Kenapa? Karena keluar daripada pendapat madhab lain yang mengatakan semua sholat yang tidak boleh setelah sholat asar atau waktu yang lainnya yang tadi diharamkan. Nah itu yang apa? Yang untuk karena pernah kita waktu hadir roha di tempatnya Habib Hasan Syatiri, ya di situ anak-anak ya, setiap kali datang
biasanya ditanyai, ya, kamu sudah sholat qoblatul fajar, sudah sholat baca doa fajar, ya, karena tarbiyah, ya tarbiyah, murabbi, karena mendidik ya seperti itu. Sekecil apapun ditanyakan, ditanya, kamu sudah baca doa fajar, kamu sudah sholat qoblatul fajar, sholat subuh berjamaah. Ya di antara mereka ada yang sholat belum sholat qoblatul fajar, belum sholat qoblatul fajar. Ya, terus kamu setelah itu sholatnya kapan qoblatul fajar? Setelah ya ketika waktu duha. Oh, kenapa kok enggak setelah sholat subuh kamu sholat qobliyah? Ya, enggak karena supaya keluar daripada khilaf. Hasan katanya Hasan itu saat itu apa? Bagus. Ya. Kenapa? Karena memang supaya keluar daripada pendapat yang mengatakan apa? Haram. Haram semua sholat. Nah, karena itu sholatnya kalau qobliyatul asar diletakkan di waktu maghrib boleh sah dan tidak ada pendapat mengatakan dosa, tapi apa? Dia jatuhnya godok bukan ada. Ya. Kemudian jadi hitungannya kalau satu rakaat masuk sholat maka masih terhitung ada ya. Betul ya. Ya, itu nanti ini bukan pembahasan kita ya. Tapi kapan sholat itu dikatakan ada, kapan sholat itu dikatakan godok? Kalau sholat itu di dalam waktu, satu rakaat di dalam waktu atau lebih, maka itu sholatnya dikatakan ada. Tapi kalau kurang dari satu rakaat di dalam waktu, itu namanya sholatnya godok. Apalagi kalau keluar semuanya. Tidak ada yang dalam waktu sama sekali. Maka namanya godok. Tapi ini min nahiyatil ismi. Ini dari segi nama aja. Ada godok. Tapi dari segi keharaman beda. Kalau dia mengeluarkan sholat daripada waktunya walaupun cuma salam. Tidak ada udur. Maka hukumnya ya haram dosa. Ini hanya segi penamaan aja. Baik. Jika kita safar dan berniat menjamak sholat. Apakah betul kita tidak boleh mengikuti jamaah di masjid setempat karena imamnya tidak meniatkan sholat jamak? Pak, ini nak apa? Jadi kita kalau misalnya musafir, ziarah, kemudian sampai di tempat ziarah tadi itu, ya ternyata imam apa sholat di masjid di situ mengadakan sholat berjamaah. Boleh nggak kita ikut sholat bersama dia? Boleh. Kita yang wajib niat jamak, bukan imamnya yang kita jadikan imam tadi itu. Kita yang wajib niat jamak. Ketika sholat, ya takbiratul ihram, sholat duhur, seandainya ya kita wajib di dalam sholat duhur tadi niat untuk jamak dengan asar. Menjamak sholat duhur dengan asar. Ya, kalau imamnya tidak niat jamak, apakah boleh? Ya boleh, tetap diikuti. Kitanya yang penting niat. Setelah imam salam, kita baru apa mengadakan sholat asar berjamaah sendiri dengan rombongan tadi itu. Nah, tapi mungkin yang dimaksud itu kalau kita sholatnya kosor, imamnya sholatnya itmam. Nah, itu yang tidak boleh. Oh ini sholat duhur 4 rakaat imamnya. Saya ikut di belakangnya, niatnya kosor. Nah, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Ya, kalau kita niatnya kosor, sholat syaratnya kosor itu apa? Dia tidak boleh mengikuti walaupun sebagian sholat yang itmam. Walaupun sebagiannya. Oh kita dapat rakaat terakhir itmam itu. Tetap tidak boleh kalau dia sholatnya itmam, kita sholat kosor. Itu mungkin yang dimaksud. Tapi kalau untuk apa imamnya sholat duhur berjamaah, kemudian saya juga sholatnya 4 rakaat, mau saya niati jamak takdim, ya imamnya walaupun tidak niat jamak takdim, tetap boleh diikuti. Ketika masuk dalam kriteria 4 udzur sholat tadi, apakah wajib menggodoi sholat yang ditinggal? Ya jelas. Ini ini maksud daripada yang dikatakan udur itu udur dalam mengakhirkan sholat daripada waktunya. Kan tadi sudah dikatakan mengakhirkan sholat daripada waktunya itu hukumnya dosa. Kecuali kalau dia itu makdur 4 tadi itu. Kalau dia dikatakan udur 4 tadi itu. Ya berarti apa mengakhirkannya tidak dosa. Tapi sholatnya ya tetap wajib dilakukan. Tetap wajib dilakukan. Contoh gambarannya gini. Saya tidur jam 11. Bangun jam 4 sore, berarti udur kan? Kenapa? Saya tidur sebelum masuknya waktu duhur. Berarti saya mengeluarkan waktu duhur dalam keadaan udur.
Ya, jam 4. Ya, saya belum sholat duhur, bangun dari tidur. Ya, berarti tetap saya wajib menggodok itu duhur. Tapi nanti ada bedanya gini. Ada bedanya sholat yang ditinggalkan tadi itu wajib segera digodok, ada tidak wajib segera digodok. Nah, kalau karena udur, tidak wajib segera menggodoknya. Gambarannya tadi jam 11 tidur, bangun jam 4. Apakah jam 4 itu langsung saya harus sholat apa duhur? Godok duhur? Tidak harus. Saya mau mandi dulu, ya saya mau minum kopi dulu seandainya. Ya, boleh, boleh ya. Tidak wajib segera, tapi afdolnya ya segera. Tapi tidak wajib segera bagi dia. Tapi kalau bukan karena udur, saya tidur jam 1 siang. Dan yakin saya ini bakal kebabas sholatnya, apa waktunya ini. Bangun bener jam 4, tidurnya jam 1, belum sholat duhur. Bangun jam 4, berarti bukan karena udur. Maka bangun tidur tidak boleh melakukan apapun, wajib segera menggodok sholatnya. Kenapa? Karena dia bukan karena udur. Itu perbedaannya. Wes, ada lagi deh. Izin bertanya Ustadz, saya tinggal di kampung yang notabene-nya masih awam. Masih awam semua. Hingga ada yang berkata kepada saya bahwa kenapa capek-capek sholat kalau masih diberi kesulitan ekonomi. Sudah capek-capek sholat tapi masih susah. Bagaimana menyampaikan yang benar bahwa sholat memang kewajiban. Sholat itu tidak ada hubungannya dengan masalah ekonomi atau yang lainnya. Itu sebagai penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah itu banyak memberikan kita banyak hal, banyak nikmat. Sampai dikatakan, ya, wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung nikmat Allah, kamu akan sanggup untuk menghitungnya. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Apapun yang kamu dapatkan itu kenikmatan dari Allah. Orang yang menganggap susah ekonominya itu sebetulnya bukan karena apa? Bukan karena susah ekonomi, tapi hatinya. Hatinya yang apa? Imannya menipis. Karena apa? Kalau dia berpikir dia itu sebetulnya kalaupun rezekinya sedikit, dia itu tetap sebetulnya orang yang kaya. Coba dipikir, dia mulai lahir, ya dia menghirup udara bebas, dia dikasih kesehatan, dia apa semua memiliki badan yang sempurna, panca indera yang sempurna. Semuanya dia miliki. Allah berikan nafas cuma-cuma. Allah berikan kita bisa melihat. Allah memberikan kepada kita nikmat sehat. Allah memberikan banyak kenikmatan. Tapi apa? Tapi mereka masih menganggap Allah tidak memberikan apa-apa. Padahal ya sebetulnya rezeki itu sudah jaminan. Tapi karena dia ya tidak melakukan kewajiban, karena itu akhirnya apa menjadikan rezekinya semakin apa sulit untuk dia dapatkan. Dia akan dapat rezekinya sesuai dengan ketentuan, tapi tetap ketika dia melakukannya apa meninggalkan sholat, maka Allah akan berikan kesulitan dalam apa mendapatkan rezekinya. Ya kak gampangannya gini, ya yang ngasih rezeki itu bukan manusia, yang ngasih rezeki itu Allah. Ya hanya lewat daripada perantara manusia. Yang ngasih ya rizki Allah, ya perbaiki hubungan kamu dengan Allah. Sebagaimana kalau kita hubungan kita baik dengan seseorang, maka lancar. Semuanya akan dilancarkan dengan urusan sama orang tadi itu. Tapi kalau hubungannya dia nggak baik, jadi dipersulit. Nah, kita juga sama. Sholat itu yang apa rizki itu yang ngasih Allah. Karena itu perbaiki hubungan kamu dengan Allah. Dengan cara apa? Ya melakukan kewajiban, tinggalkan yang diharamkan. Termasuk yang paling penting yaitu apa? Sholat. Nah, kalau kita sholat, ya di situ Allah akan memberikan kelancaran. Tapi kalaupun Allah nggak ngasih apa-apa, itu kewajiban bagi kita. Kewajiban bagi kita sebagai seorang hamba. Karena apa tugas kita itu ketika Allah hidupkan kita di dunia sebagai orang yang beriman, berarti kita wajib melakukan apa? Sholat. Itu ya. Jadi bukan tidak ada hubungannya sebetulnya dengan apa? Dengan rezeki. Ya justru kalau kita melakukan sholat dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan memberikan segala kemudahan. Kemudahan di dunia dan kemudahan di akhirat. Dan banyak hadis-hadis riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang itu semuanya. Saat apakah Assalamualaikum. benar kita tidak boleh melakukan sholat wajib di atas kendaraan, misal sholat di bis?
dan wajib mengganti sholat wajib yang sebelumnya kita lakukan di bis saat kita sudah sampai. Itu sebetulnya nanti ada pembahasan ini pembahasan ya sholat safar, ya sholatul musafir. Sholatul musafir itu nanti ya ada sholat sunnah, ada sholat wajib. Ya kalau sholat sunnah naflus safar itu boleh dilakukan dalam keadaan perjalanan. Tapi kalau sholat wajib, di situ nanti ada persyaratan dia harus ya ada beberapa pendapat juga sebetulnya ya dia harus menyempurnakan rukuk sujudnya dan harus menghadap kiblat ya mulai awal takbiratul ihram sampai salam. Nah, itu yang persyaratan yang ada. Oh, di bis kan nggak mungkin mau rukuk mau sujud apa secara sempurna. Nah, karena itu kalau misalnya oh ini bisnya nggak berhenti mulai jam ya sebelum duhur sampai asar nggak berhenti sama sekali. Kalaupun suruh berhenti nggak mau dia. Ya apa ini? Ya sudah salat dihormatil wagat. Seperti pesawat yang terjadi biasanya di pesawat. Kalau di bis ya cari sebetulnya apa turun nggak apa-apa, cari bis lain bisa. Tapi kalau pesawat kan sulit, mau turun di mana? Ya. Nah, berarti apa? Sholatnya ya di atas pesawat. Kalau nggak bisa apa? Nggak bisa menyempurnakan rukuk dan sujud, ya. Kemudian tidak ada istighror, sebagai ulama mengatakan seperti itu. Maka apa? Maka dia sholat untuk menghormati waktu. Ya, nanti setelah dia sampai, ya sampai apa? Ke apa? Sampai ke tempatnya, baru digodoi sholatnya. Baru sholatnya apa? Digodoi. Ya. Nah, salat dihormatil waqt memang tidak ada. Nabi tidak pernah mengatakan salat dihormatil waqt. Ya, memang iya. Ya, tapi ya Nabi mengatakan salat itu di setiap waktu ada. Setiap waktu itu ada waktu untuk salat. Ya, karena itu ketika apa kamu tidak bisa melakukan secara sempurna, ya tetap ada salat untuk menghormati waktu. Bahasanya aja untuk menghormati waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan pertanyaan yang kedua tadi, saya mohon izin tanya lagi. Bagaimana jika orang yang sakit itu sampai meninggal, Ustadz? Sedangkan dianya tidak bisa Ya, mengkodok. Apakah keluarganya atau si anaknya itu mempunyai kewajiban untuk mengkodok sholat orang tuanya selama sakit itu? ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini. eh, Ketika ada orang wajib melakukan sholat, ternyata dia tidak melakukannya sampai ya karena sakit tadi itu dia tetap tidak melakukan sampai akhirnya apa nyambung sakitnya sampai meninggal. Berarti tidak ada waktu untuk menggodok dia. Ya, untuk menggodoknya dia tidak ada waktu. Ya apa ini hukumnya? Pendapat yang muktamad ya la tubda wa la tufda. Tidak bisa digodoi oleh ahli warisnya dan tidak bisa dikeluarkan fidyah yaitu per sholat satu per apa satu sholat satu mud tidak bisa itu pendapat dari madhab Imam Syafi'i tapi ada pendapat-pendapat lain memang di sana ya seperti pendapat Imam Abu Hanifah kalau wasiat pernah wasiat ya untuk dikeluarkan fidyah ya untuk diqodoi itu baru di apa dikatakan boleh itu dalam madhab Imam Abu Hanifah kemudian eh, bahkan dalam pendapat seperti pendapat Abadi kalau tidak salah itu wa fa'alahu Subuki. Ya Imam Subuki juga melakukan fi ba'di agoribih. Jadi ada sebagian keluarganya dia yang dia meninggal dan meninggalkan sholat. Akhirnya apa? Ya digodoi atau dikeluarkan fidyahnya. Kalau digodoi ya berarti sholat diniatkan untuk si mayit tadi itu. Atau dikeluarkan fidyah yaitu satu sholat satu mut. Oh ini meninggalkan 10 sholat ya berarti 10 mut. Berapa satu moodnya? Ya satu moodnya kurang lebih 7 on. Ya kurang lebih 7 on. Itu satu mood. Nah, berarti apa? Dikeluarkan setiap satu sholat satu mood. Nah, itu kalau mengikuti pendapat. Ya. Tapi yang muktamad tadi ya tidak bisa digodoi dan tidak bisa dikeluarkan fidyahnya. Nah, sama puasa juga sama pembahasannya. Nah, yang terakhir tuh.
Nah, ketika safar dan sudah mau balik, apakah boleh menjamak sholat yang contohnya sholat maghribnya masih berada di tempat penginapan, namun pada maghrib akan melakukan perjalanan pulang, bolehkah sholat isya-nya dijamak takdim dengan maghrib tadi? Jika safar dan sudah mau balik, apakah boleh menjamak sholat yang contohnya sholat maghribnya masih berada di tempat penginapan, namun pada maghrib akan melakukan perjalanan pulang. Bolehkah sholat isya-nya dijamak takdim dengan maghrib? Jadi sebetulnya gini, kalau kita masih dalam keadaan safar, seperti saya contohnya, saya berangkat ke Solo. Kalau saya berada di Solo cuman hanya beberapa hari, 2 hari, 3 hari, atau cuman sehari, atau ya hasil tidak sampai 4 hari selain masuk dan keluarnya, selain masuk waktu selain apa waktu masuknya dan keluarnya. Kalau memang tidak lebih daripada 4 hari atau 4 hari atau lebih, ya berarti mas contoh lah gambaran gini, saya ke Solo 3 hari, saya dari Pasuruan. Ketika saya masih berada di Solo, setiap kali setiap hari saya boleh menjamak sholat dan boleh mengqashar sholat. Karena apa? Karena masih belum 4 hari selain hari masuk dan keluar. Kecuali kalau saya niat di Solo mau 1 minggu, sampai di Solo sudah dianggap seperti orang yang mugim. Berarti tidak boleh menjamak sholat, tidak boleh mengqashar sholat. Berarti apa? Ya berarti dia sampai di sana sudah dikatakan seperti orang yang mugim, wajib sholat setiap waktunya. Nah, kalau ketika itu saya mau melakukan perjalanan, ketika saya mau melakukan perjalanan pulang, ya berarti sama seperti kamu berada di Pasuruan, Mas Ian. Karena kamu tempat tempat mukim, tempat mustautin sama ini. Ya berarti kamu ketika berada di Solo saat ini ya 1 minggu saya. Kemudian mau pulang. Ketika mau pulang saya mau menjamak duhur dan maghrib dan isya di waktu masih di penginapan di Solo. Ya belum boleh. Tapi ketika melakukan perjalanan baru dikatakan dia boleh untuk menjamak sholatnya atau mengqashar sholatnya. Seperti itu. Nah, itu pendapat yang muktamad ya, pendapat yang muktamad. Loh kok banyak orang kadang-kadang sholat jamaknya masih di Pasuruan. Jamak takdim di Pasuruan, Duhur dan Asar baru berangkat. Ya itu mengikuti pendapat. Ya itu mengikuti pendapat, bukan pendapat yang kuat. Memang kalau dalam fikih itu akhir pendapat. Tapi untuk amal nafas, kalau untuk difatwakan ya tidak boleh. Kecuali yang muktamad. Wis, cukup ya. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Insya Allah kita majukan bukan hari Selasa, minggu depan. Kita insya Allah minggu depan dimajukan hari Senin. Kita lanjutkan. Itu pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu masalah jamak, masalah itu nanti atau masalah apa enggak? Jamak tadi. Nggak ada. Nah, itu sebetulnya bab yang sangat panjang dan penting. Insya Allah waktu lain lah. Ya kalau memang di sini kita selesaikan setelahnya, bolehlah kita nanti kita penjelasan untuk masalah-masalah jamak dan sholat qashar. Ya itu penting memang penting. Ini kita awali sholat dulu aja. Sholatnya kita benar-benar melakukan sholat sesuai dengan syaratnya, wajibnya, rukunnya, semuanya. Mau sampai yang membatalkan. Setelah itu baru kita akan membahas yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kefahaman ya fahaman nabiyin wa hafdzal mursalin suratil malaikatul muqarrabin ala dini yakunna salihah jami akhir dunia wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad SAW al-Fatihah. Alhamdulillah.